Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat, di sini ada The Hangman. Kartu kelima, di sini kita punya Wheel of Fortune. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Emperor. Oke, baiklah. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Emperor. Oke, ini menggambarkan sebuah logika, di mana kamu mulai menemukan logika, mulai mengandalkan logika-logika di dalam kehidupanmu, sehingga kamu mampu menatap kembali masa depanmu dengan optimis, dengan positive thinking, bahkan dengan hal-hal baik yang kamu miliki untuk mewujudkan, untuk mencapai dan mendapatkan kembali hal-hal yang selama ini hilang dan pergi dari dalam kehidupanmu, dan akhirnya kamu raih kembali meskipun dalam wujud dan bentuk yang berbeda. Di mana di sini tergambar kamu menjadi seseorang yang sangat tegas, yang sangat memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Dan kamu mulai mengedepankan logika, pemikiran, tidak lagi berandai-andai, dan tidak lagi neko-neko di dalam menjalani hari-harimu. Oke, karena apa? Karena mungkin memang selama ini kamu telah banyak kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Kehilangan hal-hal berharga begitu banyak di dalam hidupmu. Ya dikarenakan mungkin situasi atau keadaan, atau memang dikarenakan lingkungan, orang-orang, circle yang ada di dalam kehidupanmu yang selama ini memang benar-benar sudah sangat membuatmu tidak nyaman. Sudah sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Sehingga ya, baru-baru ini kamu mampu mengambil langkah tegas, langkah berani, yaitu harus segera bisa pergi, hengkang, tinggalkan lingkungan lamamu. Keluar dari circle-circle orang-orang yang toksik dan negatif. Tetapi tentunya setiap keputusan memiliki konsekuensinya sendiri. Di sini ada konsekuensi yang bisa dikatakan memang berat. Kamu harus siap kehilangan penghasilan. Karena kamu harus relakan pekerjaanmu berakhir, harus relakan bisnis, usaha selesai, dagangan diambil alih, dan harus benar-benar siap untuk mengalami sebuah
simpanan, sebuah tabungan akan menyusut dan akan menipis hari demi hari. Karena apa? Karena untuk sementara waktu kamu tidak memiliki penghasilan. Oke. Nah, tetapi ada hal positifnya di sini. Ada poin pentingnya. Poin pentingnya, kamu sudah terbebas dari lingkungan, dari situasi, dari orang-orang yang sangat sudah tidak cocok dengan dirimu. Kamu kembali memiliki kebebasan, kelegaan di dalam berpikir, bersikap, berkarya, berimajinasi, bahkan menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan yang mungkin saja nanti suatu hari akan bermanfaat untuk kamu meningkatkan dan meraih apa-apa yang pergi dari dalam kehidupanmu saat ini. Oke, nah sehingga hari demi hari kamu menjadi semakin logis, semakin mampu mengembangkan dan menemukan, ya, kreativitasmu, kemampuanmu, ya, dan mengembangkan skill yang kamu miliki. Ditambah kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang sehat, dengan teman, sahabat, meskipun mereka baru, tetapi sudah terkesan seperti saudara sendiri, karena banyak hal baik yang bisa dibagikan. Ada saling support, saling dukung, dan tidak ada lagi saling menjatuhkan, saling sikut. Yang mungkin selama ini kamu sempat juga kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan rekan, ya, yang kamu anggap teman, yang kamu anggap sahabat, ternyata merekalah yang mengkhianatimu. Merekalah yang membuatmu jatuh tersungkur lebih dalam lagi di dalam kehidupanmu. Dan baru-baru ini kamu dapatkan gantinya, meskipun orang baru, meskipun mereka teman yang baru. Tetapi banyak hal baik yang bisa dibagikan di sana. Nah, sehingga inilah yang membuat hari demi harimu menjadi nyaman, menjadi tenang, dan akhirnya kamu mendapatkan sebuah pekerjaan yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang dimana bidangnya sangat bertolak belakang dengan bidang pekerjaanmu yang lalu. Tetapi kan kamu juga bisa belajar, bisa bertanya. Karena di sini ada kemampuan di dalam dirimu. Di bisnis dan usaha juga begitu. Kamu mulai rintis, mulai bangun dagangan, bisnis baru, usaha baru, meskipun bidangnya sangat jauh berbeda dengan kegiatanmu sebelumnya. Tetapi di sini ada sebuah progres yang terlihat meningkat dengan sangat cepat. Ada perkembangan, ada kemajuan dari bisnis dan usaha yang kamu bangun ini. Karena apa? Karena kamu memiliki, ya, orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar positif, benar-benar sehat. Ada rasa saling tolong-menolong di sana, ada rasa saling support. Sehingga di saat kamu punya ide, punya gagasan, mereka bersedia untuk membantu, untuk bersama-sama, ya, menjalankan ide ini sehingga menghasilkan sebuah penghasilan untuk satu sama lainnya. Begitu juga sebaliknya, di saat mereka punya gagasan, punya ide, kamu berusaha untuk mencerna, untuk memahami, untuk bagaimana caranya ide ini bisa dilaksanakan. Nah, sehingga hal-hal baik yang beginilah yang akhirnya mengembangkan bisnis dan usaha yang baru-baru ini kamu rintis. Nah, dari situlah mulai ada penghasilan yang stabil, pemasukan yang rutin begitu ya, meskipun belum banyak, meskipun belum besar ya daripada pemasukanmu yang kemarin. Tetapi apa gunanya rezeki yang besar, gaji yang tinggi kalau kita tidak dapatkan kenyamanan di sana? Nah, di saat ada penghasilan yang biasa-biasa saja, gaji yang mungkin UMR begitu ya, tetapi bisa membuat kita nyaman. Bisa membuat kita bersyukur dan berterima kasih mendapatkannya. Dan itulah yang menjadi berkah di saat kita persembahkan, kita berikan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Ketika berkah kita berikan untuk orang tercinta, maka keberkahan-keberkahan lainnya akan segera datang menghampiri kehidupanmu. Oke, jadi inilah mungkin bentuk, ya, dari ganti dari apa-apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupanmu dan diganti oleh alam semesta, meskipun dalam wujud dan bentuk-bentuk yang lain. Oke ya.
itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kesuksesan. Sepertinya kamu benar-benar akan menjadi seseorang yang sukses. Seseorang yang berhasil. Bukan seseorang yang kaya ya. Bukan memiliki harta yang berlimpah. Tetapi kamu sukses di dalam membawa kehidupanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan kamu berhasil di dalam menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat baik, yang bisa berdampak baik untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kamu juga sukses di dalam membahagiakan dan memenuhi kebutuhan serta fasilitas orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Nah, jadi kesuksesan bukan diukur dari berapa banyak harta kita, dari berapa tinggi jabatan kita. Tetapi kesuksesan diukur bagaimana kita bisa memberi kenyamanan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi memang ya kamu sempat begitu lama berada di dalam fase yang sulit, di dalam keadaan yang benar-benar kamu berada di titik paling bawah kehidupanmu, di mana dulu kamu relakan pekerjaanmu berakhir, bisnismu diambil alih begitu ya. Dan kamu tidak memiliki penghasilan, tetapi kamu harus mengambil keputusan tersebut. Nah, di saat itulah kamu memang berjuang habis-habisan. Ya, tabunganmu habis, simpananmu menipis begitu ya, karena penghasilan beberapa waktu lalu sudah nggak punya begitu ya. Tetapi kamu memang orang yang mampu bertahan, mampu mengendalikan diri dengan sangat baik. Sehingga alam semesta dan sang pencipta mulai angkat kembali derajatmu dengan mempertemukan kamu dengan lingkungan yang tepat, mempertemukan kamu dengan orang-orang yang positif. Sehingga mereka ada membawa peluang, membawa kesempatan yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan. Sehingga kamu dapatkan peluang, ya, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, usaha. Sehingga inilah yang akhirnya membuat kamu menemukan dan meraih kembali apa yang pergi dan hilang dari dalam kehidupanmu, meskipun dalam wujud yang berbeda. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi memang ini adalah kebijaksanaan, ya, dimana kamu mulai memiliki pandangan, sikap, cara berpikir yang benar-benar jauh ke depan, yang benar-benar terbuka dan berkembang. Nah, jadi kamu orangnya memang sudah relakan. Ya, di saat dulu kamu kehilangan hal-hal berharga, kehilangan penghasilan, ya, modalmu, uangmu dibawa kabur, tetapi ya udahlah. Kita bisa cari lagi, kita bisa usaha lagi. Nah, karena kamu tahu nih, semua yang hilang itu, semua yang kita miliki ini tentunya hanya titipan. Bisa diambil kapan saja. Makanya kita harus rela, harus ikhlas di dalam menerima kenyataan apapun. Nah, di saat kamu memiliki keikhlasan itulah, di saat itulah kamu mulai menemukan dan mendapatkan ganti-ganti dari apa yang hilang dari dalam hidupmu, meskipun dalam wujud dan bentuk-bentuk yang lain. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat, maaf. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini adalah perubahan yang sangat baik di dalam kehidupanmu, di mana kamu telah mulai mampu melihat, memandang, memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini, ya, ataupun sebelumnya begitu ya. Mampu kamu lihat dan kamu sikapi dari sudut pandang yang positif, dari sudut pandang yang lain. Nah, jadi kamu nggak mudah lagi baperan, nggak mudah lagi berlarut-larut di dalam kekecewaan, ya, karena apa yang pergi, apa yang hilang, apa yang dibawa lari,
ya sudah kita ikhlaskan. Tentu kita bisa cari lagi, bisa mengusahakan lagi. Tetapi benar, di saat kita ikhlas itulah ada saja jalan untuk kita menemukan kembali hal-hal yang pergi tersebut meskipun dalam bentuk yang lain. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, jadi ini sebuah keberkahan, sebuah keberuntungan, ya. Keberkahan dan keberuntungan ini bukan datang dengan begitu saja ke dalam kehidupanmu saat ini. Ini adalah bola yang kamu jemput. Kamu jemput dengan perbuatan baikmu. Kamu jemput dengan kamu selalu ingin berguna dan bermanfaat bagi orang sekitarmu. Dan keberkahan ini kamu jemput dengan cara membahagiakan, memberi kenyamanan, menyenangkan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga keberkahan, rezeki mengalir deras datang ke dalam kehidupanmu. Jadi inilah mungkin ganti dari apa-apa yang hilang di dalam kehidupanmu yang lalu. Diganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi sepertinya kamu menemukan kembali harapan, peluang, kesempatan begitu ya. Karena apa? Karena ada keberanian untuk memperbaiki diri. Ada keberanian untuk belajar dari kesalahan. Ya, tergambar di kartu ini ya. Ada beberapa vas bunga yang pecah dan ada yang masih utuh. Tetapi dengan kita tidak menyesali yang pecah ini, kita akan bisa nih. Yang pecah ini akan kita perbaiki. Dengan cara kita rangkai kembali, kita susun kembali, dan kita kasih perekat. Meskipun kelihatannya retakan-retakannya, tetapi kan masih bisa diamplas, masih bisa dipoles, masih bisa dilukis kembali. Nah, jadi inilah keberanian untuk memperbaiki diri, keberanian untuk belajar dari kesalahan, sehingga kamu dapatkan harapan, peluang, kesempatan yang mungkin selama ini sempat hilang dari dalam hidupmu. Jadi jangan takut apa yang hilang dan apa yang pergi, karena semua itu hanya titipan. Yakinlah suatu hari kita akan dapatkan gantinya, bahkan jauh lebih baik dari apa yang hilang dari dalam kehidupan kita, walaupun dalam wujud yang berbeda. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu meraih dan merangkai, menata kembali kehidupanmu menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali ganti dari hal-hal yang hilang, dari hal-hal yang pergi, meskipun dalam wujud yang lain. Tetapi dengan kita ikhlas, redo, menerima kenyataan, maka apa yang kita dapatkan ini akan menjadi berkah. Di saat berkah kita syukuri, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan selalu kita rasakan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.